Faslun, fasal an-niyatu wa atharuha fil amal. Pembahasan mengenai niat dan pengaruhnya terhadap suatu amalan. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa syartun an-niyatu fi kulli amal. Niat pada setiap amal adalah syarat. Biha salahu wal fasadu lil amal. Dengan sebab niat, amalan bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk, bisa menjadi sah, bisa menjadi batal, bisa menjadi baik, bisa menjadi rusak. Berkata Syekh Ruslan hafizahullah di dalam ta'liqnya atau syarahnya terhadap al-qawaid al-fiqhiyah, qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata al-allamah Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya, fi syarhi manzumati usulil fiqh wa qa'ih, di dalam kitab syarah manzumah usul fiqh dan kaidah-kaidahnya. Wa hadhihi al-qa'idah, kaidah ini yaitu niat, kaidah niat, hiya al-hukmu 'ala al-insani bi niyyatihi mustafadatun min qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ia adalah hukum yang diterapkan pada setiap insan, diambil dari niatnya. Apabila niatnya baik, maka insan tersebut dihukumi telah membuat kebaikan. Apabila niatnya buruk, maka insan tersebut dihukumi telah melakukan keburukan. Dan kaidah ini diambil dari hadis Nabi SAW. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa hadzal hadits min ajma'il ahadits wa a'zamiha. Hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang paling global, universal, dan yang paling agungnya. Wa alaihi madaru a'malil qulubi kulliha. Dan hadis ini sebagai poros, sebagai sumber berputarnya semua amalan hati, induknya semua amalan hati ada pada hadis ini, yaitu tergantung dengan niat. Wala yumkinu an yaqa'a fi'lun min 'aqilin mukhtarin biduni niyatin itlaqa. Dan tidak mungkin terjadi suatu amalan atau suatu perbuatan pada seorang insan tanpa ada niat sama sekali. Dan tidak mungkin seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa diiringi niat. Ini tidak mungkin sama sekali. Qultu, berkata Syekh Ruslan, "Lau kallafta insanan an yaf'ala fi'lan bighairi qasdin wala niyyah." Kalau seandainya engkau mencoba memberikan tugas, membebani seorang insan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa ada niat dan maksud, faqad kallaftahu bil muhal. Sungguh engkau telah membebaninya dengan sesuatu yang mustahil. Karena mustahil seseorang melakukan sesuatu tanpa diiringi dengan maksud di dalam hatinya. Seseorang yang makan pasti di dalam hatinya sudah ada maksud untuk makan, niat untuk makan. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa ada niat diiringi dengan ikhtiar yang ada di dalam hatinya. La yumkinu abadan an yakun, ini tidak mungkin terjadi selama-lamanya. Walidzalika lamma dhahaba rajulun ila Ibnu Aqil, suatu hari ada seseorang yang pergi kepada Ibnu Aqil lalu berkata kepada Ibnu Aqil, inni qad ghamastu fin nahri 40 marrah biqasdi taharah wa ara anni lam athhur ba'du. Sungguh aku telah menceburkan diri ke dalam sungai sebanyak 40 kali dengan maksud untuk taharah, dan aku memandang bahwasanya aku belum suci-suci sama sekali. Fama tara, bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Aqil? Biqasdil ghusli in ghamasa fin nahri wa kharaja hadzal adada aw dzakara adadan qariban minhu. Seorang ini masuk ke dalam sungai dengan maksud untuk mensucikan diri, namun dia terkena was-was. Dia memandang dirinya belum suci sama sekali, padahal dia sudah menceburkan diri sebanyak 40 kali ke dalam sungai.
Lalu Ibnu Aqil berkata, "Wallahi ara annahu la yajibu 'alaikal ghuslu aslan." Demi Allah, aku memandang bahwasanya tidak wajib bagimu mandi sama sekali. Maksudnya sudah gugur kewajibannya untuk mandi walaupun 1 kali ceburan saja, apalagi 40 kali. Tidak lain dan tidak bukan engkau terkena waswas syaitan, yaitu memandang dirinya tatkala melakukan sesuatu tidak diiringi dengan niat, terkena waswas oleh syaitan. Perbuatanmu belumlah sah karena engkau belum niat, akhirnya diulang lagi karena dia terkena waswas syaitan, dihasut oleh syaitan bahwasanya dia melakukan hal itu tanpa ada niat. Ini waswas dari syaitan, sangat berbahaya penyakitnya. Qala kaif, lalu orang tersebut berkata, bagaimana hal tersebut? Berkata Ibnu Aqil, li'annal 'ab'ada majnun, karena semakin banyak kau melakukan perbuatan dibangun di atas was-was, padahal itu sudah sah, cukup bagimu hanya melakukan 1 kali saja, maka itu akan semakin membuatmu gila. Maksudnya adalah semakin dia nambah, menceburkan diri 41 kali, 42 kali, 43 kali, 45 kali, itu semakin membuatnya gila. Faqala ara annahu qad saqata 'anka al-mutalabatu bil ghusli aslan, la tata'annat. Lalu Ibnu Aqil berkata kepadanya, aku telah memandang kamu telah gugur kewajiban mandinya. Sudah gugur kewajiban mandi untukmu, hanya dengan 1 ceburan saja. La tata'annat, jangan berlebihan di dalam beragama. Fala yumkinu abadan an yaqa'a fi'lun min 'aqilin mukhtarin biduni niyyatin itlaqa. Maka tidak mungkin selama-lamanya perbuatan terjadi dari orang yang berakal, yang memiliki keinginan tanpa ada niat sama sekali. Tidak mungkin suatu perbuatan terjadi tidak diiringi dengan niat. Maka niat tidak perlu dilafadzkan, sudah ada di dalam hati. Seseorang yang ingin melakukan sesuatu, maka dia sudah disebut sebagai orang yang berniat. Walidzalik minal amradil lati tuhitu bi ba'din nasi ma yata'allaqu bil waswasati fil wudu. Oleh karena itu termasuk dari penyakit yang menimpa sebagian manusia adalah yang berkaitan dengan waswas syaitan. Dari itu tatkala dia berwudu, wudunya diulang beberapa kali, belas-belas kali, karena dia terkena waswas. Sepertinya ini belum sah, sepertinya ini belum sempurna, kayaknya belum dihitung sah, dan seterusnya. Akhirnya diulang-ulang sampai beberapa kali, karena dia memandang belum ada niat pada saat berwudu. Padahal 1 kali saja sudah cukup. Au fil ghusli, atau pada saat dia mandi junub, atau pada saat sholat, atau yang semisalnya. Li'annaka law arja'taha ila mahdhil aqli lawajadtal ajaba qa'iman. Karena kalau seandainya kita kembalikan kepada akal kita masing-masing, perbuatan tersebut akan terhitung sebagai perbuatan yang aneh. Mengulang-ulang wudu, mengulang-ulang salat, mengulang-ulang mandi, mengulang-ulang ibadah, karena suatu waswas itu adalah perbuatan yang aneh. Ar-rajulu yakhruju min niyatihi qasidan al-masjida bi niyati salah, sami'a al-adhana fa kharaj, aw huwa yatahayya'u lis-salati qabla al-adhan fa kharaja ila al-masjid qasidan as-salah, thumma yaqifu fi as-saffi yastahdhiru an-niyyah. Ayyu niyyah? Seseorang tatkala dia keluar rumah dengan niat dan maksud mendatangi masjid untuk sholat, dia mendengar adzan, kemudian dia keluar, atau dia bersiap-siap untuk sholat sebelum adzan, memakai baju, memakai wewangian, berwudu dan seterusnya. Fa kharaja ilal masjid qasidan as-shalah, lalu dia pergi ke masjid maksud untuk sholat. Thumma yaqifu fi as-saff, kemudian dia berdiri di saf, yastahdhirun niyyah, kemudian menghadirkan niat dalam bentuk ucapan usolli, nawaitu usolli dan seterusnya. Niat apa itu? Karena dia pada asalnya sudah berniat. Dengan keluarnya dia dari rumah menuju masjid, mendengar adzan, bersiap-siap, itu sudah disebut sebagai niat. Walidzalika kana ba'dul awam
bijiwari rajulin yuwaswisu fin niyati fil masjidil haram farrajulu qala ba'da ana. Oleh karena itu, sebagian orang-orang awam yang memiliki akal yang masih sehat, otak yang masih bagus, tatkala salat bersebelahan dengan orang yang terkena waswas syaitan, dia mendengar orang tersebut mengucapkan nawaitu usolli dhuhra fil masjidil haram wara al imami fulan. Aku berniat nawaitu usolli, aku berniat salat dhuhra, salat zuhur di masjidil haram di belakang imam fulan. Walamma hamma bi an yukabbir, tatkala orang yang terkena waswas tersebut ingin bertakbir, orang awam menegurnya, wahai fulan, kurang-kurang, intadhir baqiya syai', tunggu, masih tersisa sesuatu. Fi yaumi kadza, fi syahri kadza. Sempurnakan hari apa, bulan apa, jam berapa, detik berapa. Ini sebagai bentuk pelecehan, mengejek orang yang terkena was-was. Orang awam yang otaknya masih lurus saja mengetahui hal itu adalah suatu yang aneh. Suatu yang aneh. Padahal dengan dia pergi ke masjid dan berdiri di atas shaf, itu sudah terhitung sebagai niat. Untuk apa mendatangkan kembali nawaitu usolli dhuhra fil masjidil haram wara imam fi yaumi kadza fi syahri kadza, aku berniat salat zuhur di masjidil haram di belakang imam fulan di hari ini di bulan ini. Untuk apa? Untuk apa? Li'anna Allah azza wa jal, karena Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma taf'alu wa ma turidu wa ma taqsid, mengetahui apa yang engkau lakukan, apa yang engkau inginkan, dan apa yang engkau niatkan, maksudkan. Bal ya'lamu ma tusir, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang engkau sembunyikan. Fa anta qasadtal masjida lis-shalah, maka engkau sudah memaksudkan pergi ke masjid untuk salat, itu sudah dihitung sebagai niat. Allahu ya'lamu dzalik, dan Allah mengetahui hal itu, tidak perlu lagi mengucapkan nawaitu usolli fardhu dzuhri dan seterusnya. Wa anta kharajta qasidan as-shalah, engkau keluar dari rumah memaksudkan untuk salat, itu sudah sebagai niat. Fa idza waqafta fi shalah la tahtaju ila ma yaqa'u min hadza, maka tidak perlu lagi untuk mengucapkan niat. Walakin hadza maradun nafsi, orang yang mengucapkan niat nawaitu usolli fardhu dzuhri dan seterusnya, itu adalah penyakit jiwa, sakit jiwa. Yuqalu lahu al-wiswasul qahri, dan dinamakan sebagai waswas qahri, yang menguasai kejiwaannya. Maksudnya dia terhitung sebagai sakit jiwa. Qad yaqa'u fil wudu, dan ini terjadi di wudu, nawaitul wudu dan seterusnya. Padahal dengan dia membuka keran itu sudah dihitung sebagai niat. Awil ghusli, atau pada saat mandi junub atau salat atau makan, minum, dan semua perkara dan perbuatan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ilahuna walhamdulillah.